saat yang indah dan tepat ini, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan nasihati kami, ajari kami, dan mungkin tegur kami lewat firman-Mu. Kami sudah siap ya Tuhan. Hamba-Mu juga menyerahkan seluruh kehidupan hamba-Mu ini yang sungguh sangat jauh dari sempurna. Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Tapi pada saat ini Tuhan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kepada hamba-Mu yang benar-benar jauh dari sempurna, masih juga melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Itu sebabnya Tuhan dengan segala kerendahan hati, tolong ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan hamba-Mu, sucikan, kuduskan, agar saat ini hamba-Mu ini layak disebut sebagai juru bicara Tuhan. Dan biarlah semua yang hamba-Mu nanti akan sampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Tolong hamba-Mu dimampukan untuk konsentrasi penuh dalam pemberitaan firman-Mu, agar apapun yang diucapkan nanti tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Semuanya terfokus kepada mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, lama banget gak ketemu ya saudara ya. Lama sekali. Dan sekalinya ketemu saya dikasih tema ketika apimu mulai padam. Saya jadi bertanya-tanya, kenapa dikasih tema itu? Kemungkinan saudara-saudara, api saudara-saudara mulai padam kah? Sesungguhnya kalau sesuai firman Tuhan dalam Yesaya 42, enggak mungkin padam. Karena firman Tuhan bilangnya apa saudaraku? Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan atau dipotong. Ya. Dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkan. Saya yakin dan percaya pengiringan saudara-saudara dan saya ini kepada Tuhan sebetulnya enggak mungkin padam. Ya, karena sesuai firman Tuhan mungkin pudar. Intinya adalah kenapa bisa pudar? Enggak mungkin padam kan? Saya yakin dan percaya Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu sifatnya menetap. Enggak mungkin hilang, enggak mungkin tinggalkan kita. Karena itu firman, itu janji. Aku akan menyertaimu senantiasa sampai kesudahan, sampai akhir zaman. Kalau itu firman Tuhan atau janji Tuhan, enggak mungkin batal, enggak mungkin gagal. Sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Sekali lagi, Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan kepada kita enggak mungkin pergi meninggalkan kita. Saya bisa bicara karena ngalamin. Boleh dibilang tuh sudah 90% padam sih. Tapi belum padam saudara. Meninggalkan Tuhan, pelayanan, dan tawar hati, dan marah-marah sama Tuhan. Jadi saudaraku, penyebabnya bagaimana bisa kok hampir mati, hampir padam, hampir sudah pudar saudaraku. Pasti ada penyebabnya. Antara lain kesibukan, ya kan, kesibukan yang luar biasa sampai akhirnya lupa saudara. Lupa bahwa kita harus selalu keep in touch dengan Tuhan. Harus terus di charge, ya, yaitu dengan apa? Doa, membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Jadi saudaraku, bisa saja karena kesibukan, apalagi ada HP. Ya, sekarang ini HP ini, waduh, menyita saudara. Jadi saudaraku, kalau di dalam pertandingan atau olahraga bulu tangkis atau apapun juga, maka
Selalu kalau mau bertanding itu kita harus tahu kekuatan kita dan kelemahan kita. Kita harus tahu juga kelemahan lawan dan kekuatan lawan. Maksud saya adalah, saya yakin percaya saudara sadar kok, kelemahan kita tuh apa sih? Sehingga api kita sudah mulai pudar, yaitu kembali lagi kesibukan, ya toh. Kemudian mungkin ada kekecewaan dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, saudara, kita perlu anytime, setiap saat itu memang membaca firman, dengar firman, ya, yaitu di charge lagi, baterainya sudah mulai meleret, kata orang Jerman, ya kan, udah mulai meleret, udah mau padam. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk hari ini itu terambil dari 2 Timotius, ya, 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang sebetulnya sih di sini dibilang ayat 1 sampai 11, tetapi saya ingin kita membaca dari ayat yang ke-6, saudara, ya, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-14. Karena ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima itu ayat pertama sampai dengan ketiga itu, saudaraku, itu berbicara, pertama dan kedua itu Rasul Paulus memperkenalkan diri. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima itu Rasul Paulus itu memperingatkan, ya, Timotius, dan juga memperingatkan saudara-saudara dan saya juga, ya. Rasul Paulus itu menghargai, Rasul Paulus itu sangat mengenal Timotius. Sampai-sampai dia katakan, dia tahu bahwa iman dari Timotius itu tumbuh dari mama dan neneknya, ya. Enggak ditulis papa dan kakeknya. Ya kan? Berarti memang sih kalau dilihat dari sini nih, mama sama nenek ini peranannya penting untuk menumbuhkan iman dari anak-anak dan cucu, ya. Karena wanita lebih banyak berada di rumah. Meskipun zaman sekarang, zaman now, para istri juga kerja, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Kita akan membaca sambil bangkit berdiri, saudara, ya. Kita membaca pelan-pelan, jangan balapan. Selalu saya sampaikan dan ingetin, jangan balapan, karena sesama anak Tuhan dilarang saling mendahului, ya. Saya bacakan ayat 6, saudara baca ayat 7, saya baca 8, saudara 9, dan seterusnya sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Terima kasih saudara, silakan duduk.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kalau saudara-saudara datang ke tempat ini saat ini, ya, bukan kebetulan. Amin saudara, enggak kebetulan, ya. Kemungkinan ada loh di antara kita ini sedang menurun semangatnya, ya, sedang hampir pudar itu, ya. Kemudian juga mungkin ada yang masih setengah-setengah, ya, ragu-ragu di dalam hal melayani Tuhan. Ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar tadi, saudara, itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, termasuk kepada saudara-saudara dan saya. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dan bahkan memperingatkan untuk tetap semangat, jangan sampai loyo, tekun dalam melayani Tuhan. Bahkan ayat yang ke-6 dikatakan ya bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk mengobarkan, menyalakan, mengobarkan api, ya, jangan sampai padam semangat kita, saudara. Jangan sampai padam, ya. Firman Tuhan tadi kita udah baca bersama-sama, janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, ya, dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala, ya, jangan sampai mati, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah sampaikan apa yang menjadi sebab api atau semangat kita itu semakin pudar. Karena ya memang kesibukan, ya. Tapi Tuhan ingatkan kepada kita, chargernya itu adalah firman Tuhan. Jadi anytime loh, sampai dengan hari ini saya masih aktif loh saudara. Saya masih bekerja. Bahkan makin lama makin pusing saudaraku. Karena saya sebagai ketua sebuah klub Jaya Raya yang zaman sekarang ini seluruh negara bulu tangkis itu maju. Jadi mau nggak mau kan kita harus kerja keras. Terutama sebetulnya klub-klub inilah yang paling penting karena klub-klub inilah yang merekrut dari awal anak-anak kecil. Ya, itu urusan saya di klub saudara. Saya harus membina mereka saudaraku. Saya kerja dan memang saudaraku saya harus akui seringkali menyita waktu saya untuk baca firman Tuhan dan bahkan persiapan untuk ibadah, untuk melayani Tuhan. Nah, tetapi puji Tuhan, Roh Kudus yang ada di dalam kita itu nggak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus itulah yang selalu mengingatkan kita. Ingat ya, terutama ketika harus melayani Tuhan kan hampir setiap hari itu harus persiapan. Ya, termasuk untuk khotbah hari ini. Dan saudaraku hari ini saya padat banget nih, saya bisa kayak setrikaan nanti, ya kan? Karena dari sini saya harus pergi ke GBK, ada pertandingan Kasat Cup, yang harusnya tuh jam 8 mulai, tapi kan saya harus ketemu saudara-saudara dong, haleluya, ya kan? Ya, melayani Tuhan kan nomor 1 katanya, amin saudara, ya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nanti dari sini saya ke GBK, ketemu dan pers conference dan lainnya karena ya itulah ada urusan penggantian ketum dan lain-lainnya lah saudara ya kan. Dan kemudian saya jam 5 ada khotbah lagi di daerah Robinson, berangkat ke sana. Terus jam 6 ada gala dinner yang saya juga harus hadir, balik lagi. Jadi ini nanti saya nih ya saudara ya, terpaksa di dalam mobil ganti baju gitu kira-kira ya. Saudaraku sibuknya bukan main. Jadi saudara, tapi saya bersyukur Roh Kudus itu selalu ingetin kepada saya. Amin saudara. Ya. Jadi betapa pentingnya selalu itu istilahnya keep in touch dengan Tuhan. Ya. Ranting kita tuh harus terus nempel ke pokok anggur. Saya yakin dan percaya kalau kita lakukan itu pasti hidup kita berbuah. Amin ya saudara ya. Jadi saudaraku, kesibukan memang ya Tuhan izinkanlah. Karena katanya orang kalau nggak kerja nggak boleh makan katanya gitu. Rasul Paulus pun kerja loh saudara. Dia pembuat tenda dan dia belajar saudaraku. Salah satunya yang hebat dari Rasul Paulus itu adalah dia katakan begini, upahku itu adalah ketika saya harusnya deserve, layak untuk menerima upah. Karena firman Tuhan bilang begini, pemberita Injil hidup dari pemberitaan Injil itu, artinya PK gitu ya kan, dapat PK saudara ya kan, saudara. Tapi Rasul Paulus belajar untuk mencukupkan diri, ya dia tetap kerja, punya penghasilan,
Sehingga saya, kecuali gembala ya, gembala memang harus full menggembalakan domba-domba yang rese-rese ini ya. Iya saudara. Jadi saudara ya, tapi kalau sebagai, apalagi sebagai penginjil ya, saya masih bisa bekerja. Sehingga saya bisa punya salary setiap bulannya dan bisa juga membagikan kepada yang lain, menjadi berkat. Amin ya saudara ya. Kerja, tapi sekali lagi jangan lupa charger nih loh ya, ojo ketinggalan ya kan. Dan satu lagi, firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar pun tidak akan pernah hilang. Mungkin kita lupa ditulisnya di mana ya, tapi gaungnya kan kedengeran. Makanya selalu tuh gembala atau ibu gembala selalu mengingatkan kepada jemaat untuk selalu baca firman, dengar firman. Karena firman Tuhan dan yang kita dengar dan kita baca benar-benar tidak akan pernah hilang. Dan cara Tuhan berbicara kepada saudara-saudara dan saya lewat firman Tuhan itu. Enggak seperti pakai mic, email dong gitu, enggak mungkin saudara ya. Tapi diingatkan ya, muncul. Ketika kita bermasalah dalam kehidupan ini, firman Tuhan muncul tuh. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, begitu kan? Saudaraku, makanya itu yang harus menjadi pegangan hamba-hamba Tuhan nih. Jangan ribut-ribut karepe dewek. Ya kan, jelek-jelekin satu dengan yang lain enggak boleh. Kan udah jelas seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Ya. Kemudian juga jangan mau dikalahkan oleh kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu firman Tuhan yang oleh Roh Kudus didorong supaya muncul. Dengar, oh puji Tuhan, ya. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami masalah apapun juga termasuk ketika kita mulai kendor kerajinan kita, ya kan saudara ya, perlu baca firman dan bahkan mengingat-ingat firman Tuhan yang saudara sudah baca dan sudah dengar. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingat ya, sempat juga sih karena kekecewaan, karena sakit hati, mengalami masalah dalam kehidupan yang mungkin dari dulu saya sudah ceritakan atau saksikan di gereja ini, saudara. Ya, saudaraku, membuat saya tuh jadi sama Tuhan tuh marah, ya kan. Dan Roh Kudus yang ada di dalam saya tuh nggak pernah hilang. Padahal ketika saya merasakan begitu jelasnya Roh Kudus berbicara, saya malah usir-usir sana. Tapi dia nggak pernah tinggalkan saya. Sesuai dengan janjinya. Amin saudara. Karena kekecewaan, karena marah, maka hampir padam itu apinya. Terutama pada saat kita terlibat dalam bisnis ya. Dalam bisnis dan kemudian bisnis yang terakhir semuanya gagal gitu. Lalu salah satu bisnis itu kita diberi kepercayaan untuk membuat seragam pramuka seluruh Indonesia dan ada 5 shareholder yang ikut itu kan. Nah saudara, salah satunya adalah suami istri hamba Tuhan. Suaminya sudah mulai naik mimbar pada zaman itu, istrinya juga menjadi WL ya. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tapi shareholder yang ini nih paling galak. Terjadi sesuatu yang kita tuh nggak pernah terpikirkan. Karena membuat seragam pramuka seluruh Indonesia juga KTA-nya, kartu tanda anggota, oleh suami saya, komputer sudah dibagi-bagi ke daerah-daerah saudara. Lalu juga kita udah beli bahan-bahan untuk bikin seragam, emblem-emblem dan lain-lainnya, sepatu juga. Sepatu udah hampir 1 gudang tuh udah jadi. Uang udah keluar hampir semuanya saudara. Tiba-tiba kerjaan kita, proyek kita dipotong oleh, ya dulu kan kita nggak bisa apa-apa, sekarang bisa dibikin sosmed itu di blow up gitu ya, dulu nggak bisa saudara. Akhirnya kerjaan kita tuh batal, gagal ya. Dan saudara, saya sampai hari ini juga bingung kemana tuh sepatu, gua nggak tahu dah ya saudara ya. Terus kain-kain juga begitu. Singkat cerita saudara, di dalam keadaan seperti itu, ini 5 shareholder itu tentu salahnya suami saya sama suami kan emang backgroundnya olahragawan, mau jadi konglomerat, jadi kolong melarat saudara, ya kan, benar-benar lah ya. Jadi saudaraku, ditagih-tagih karena kita bodoh, harusnya bukan tanggung jawab kita karena company itu kan punya bendahara.
uangnya dipegang bendaharanya lari ke Belanda, saudara. Jadi akhirnya kita yang pasang badan. Jadi setiap kali ada uang berkat langsung kirim. Bahkan saudaraku, saya sempat nggak gajian loh, langsung bayar. Ternyata tuh yang paling galak itu justru yang hamba Tuhan loh, saudara. Paling galak. Dan saudaraku udah datang ke rumah bawa preman-preman dan mobil kita yang untuk mobilisasi kerja disita, saudara. Cuman minta tolong jangan dulu karena beberapa bulan lagi sudah lunas. Kita bisa jual dengan harga normal gitu kan, nggak ada ampun. Disita, saudara. Ya, ada surat buktinya. Dan saudaraku kemudian istrinya juga nagih terus. Satu saat nagih di hari Senin, saya bilang karena nggak ada duit. Sorry, hari ini aku nggak bisa bayar, tapi hari Kamis pasti saya bayar. Jawabannya apa, saudara? Saya meteraikan janji Ciim dengan darah Yesus. Begitu, saudara. Saudara, sekarang bisa senyum-senyum gue ya kan. Tapi waktu ngalamin nggak bisa, saudara. Marah saya, ya. Saya katakan kalau manusia masih melawan saya masih kuat. Tapi kalau darah Yesus dibawa-bawa, waduh, berarti Tuhan lawan saya dong. Lawan saya, silakan lawan. Begitu malah nantang. Makanya 10 tahun lebih gua ya kan, baru ada jawaban. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membuat kita apatis. Selama kurang lebih 2 tahun saya nggak mau ke gereja, nggak mau pelayanan dan nggak mau berdoa, saudara. Ya. Tapi puji Tuhan luar biasa ya. Roh Kudus yang ada di dalam saya nggak pernah tinggalin saya loh. Amin, saudara. Dia pagari saya sehingga saya nggak nyimpang kanan, nggak nyimpang kiri. Hebat nggak? Jadi saudara, menurut saya ini obatnya supaya jangan sampai padam. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Ingat, minta Roh Kudus ingetin. Jadi ketika kita mengucap syukur, kalimatnya pasti kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik, sangat baik, luar biasa. Pada saat kita ucapkan itu, terutama pengalaman saya ya, pada saat saya ucapkan itu, Tuhan ingatkan kepada saya betapa baiknya Tuhan. Amin, saudara. Saat kita mengucap syukur kan kalimatnya pasti gitu. Gak mungkin kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena janjimu meleset melulu, gitu kan, gak mungkin ya kan. Ya, karena Engkau baik, sangat baik, luar biasa. Lalu Tuhan ingatkan kepada saya betapa baiknya Tuhan. Amin, saudara. Itu obatnya ya. Saudaraku, ketika istrinya ya Ayub ya kan mempengaruhi suami, biasa istri kan provokator ya kan. Itu ngomongin mempengaruhi suaminya, kamu udahlah protes sama Tuhan, kutuki Tuhan terus mampus lah, metong ya kan, kira-kira gitu saudara ya. Terus habis gitu mati udah. Terus jawaban Ayub apa, saudaraku? Masa kita mau menerima baiknya saja dari Tuhan, ya kan? Yang tidak baiknya kamu nggak mau terima. Bicaramu seperti perempuan gila gitu ya kan. Jadi wong edan nih gini, kalau para istri provokasi suami ya kan itu wong edan ya. Jadi lu bicara kayak perempuan gila. Jadi saudaraku, nah itulah jawaban Ayub ya. Saudara-saudara dan saya juga lah. Ya dong, masa kita mau terima baiknya saja, yang tidak baiknya kita nggak mau. Meskipun Tuhan tidak pernah memberikan yang tidak baik kepada kita, amin. Tapi ketika itu terjadi, saudara tetap setialah pada Tuhan. Saya nggak ada rencana mau bicara ini, tapi penting banget saya mau sampaikan. Ya, karena peristiwa Sadrah, Mesakh, Abednego buat saya nih menjadi tonggak iman saya. Meskipun bukan satu-satunya, tapi salah satu tonggak iman percaya saya. Sadrah, Mesakh, Abednego. Mereka bertiga diancam oleh raja. Pada saat bunyi genderang, trompet, seruling dan lain-lainnya bunyi nih, ya kan? Kalian bertiga harus nyembah patung yang aku dirikan. Kan masih ingat ya peristiwa Sadrah, Mesakh, Abednego ya kan, baca dong ya saudaraku supaya nggak pudar ya. Jadi saudaraku, ini penting banget ya saudara. Jadi terutama yang lagi kecewa nih. Jadi saudaraku, ketiga nabi ini diancam begitu oleh raja. Jawabannya Sadrah, Mesakh, Abednego itu loh luar biasa saudara ya. Secara sederhana dan tepatnya ketiga nabi ini jawabnya apa saudara?
Ya Tuanku Raja, lu tuh gak usah nanya-nanya sama gue lagi. Karena jawaban gue udah pasti. Gak usah nanya-nanya lagi. Karena jawabannya sudah pasti. Ketika anak saya yang kecil yang kedua itu, saudaraku ya, pacaran, ya kan? Dari kecil anak saya ini yang pertama, yang kedua, saya anaknya 2 laki-laki. Cucunya dua-duanya laki-laki juga. Jadi saudaraku, saya ajarkan kepada mereka dari kecil. Jangan dengan yang tidak satu iman. Gak usah nanya-nanya, karena pasti gak boleh. Gitu. Jadi anak-anak udah tahu, gitu loh. Ya laporan sih ada yang kecil sih, tapi nggak satu iman, tapi nggak boleh ya Ma. Ya udah dia ngomong sendiri, jawab sendiri, ya, karena udah pasti nggak boleh, ya kan. Nah, bagaimana ketika di dalam kehidupan ini, kedudukan saudara di kantor bisnis saudara juga mungkin mengalami masalah, ya toh, atau mungkin keselamatan saudara juga bakal ada masalah nih. Ketika saudara diminta untuk pindah ke lain hati. Ngalamin ya, di tempat kerjaan, Ibu Imelda harus berubah. Saudara, kalau enggak dicoret. Ya, saudaraku. Nah, ketika hal-hal itu terjadi, berani enggak kita bilang begitu? Pak, Bapak enggak usah nanya-nanya sama saya lagi. Karena jawabannya udah pasti, enggak mungkin pindah ke lain hati. Itu lagunya Katon Bagaskara. Aku tak bisa lagi pindah ke lain hati. Enak tuh lagunya. Saudaraku, jangan pernah pindah ke lain hati. Apapun yang terjadi, gak usah nanya-nanya, ya kan? Karena saya yakin dan percaya ketika kita setia, saudara, Tuhan pasti memberkati kita. Sadrah, Mesah, Abednego ngomongnya gitu. Lalu dilanjutkan, kalau Tuhanku mau tolong aku pasti ditolong. Tapi kalaupun tidak ditolong, ya kan? Lu kudu tahu gua gak mungkin lah nyembah patung. Artinya meskipun harus dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala menakutkan, saudara, gak apa-apa. Karena prinsip imannya hebat, gak akan pernah pindah ke lain hati. Ditolong atau tidak ditolong, tetap taat setia kepada Tuhan. Amin saudara. Diberkati atau tidak diberkati, tetap cinta Tuhan. Menerima jalan keluar atau tidak ada jalan keluar, tetap cinta Tuhan. Amin saudara. Bisa gak kita begitu? Orang Kristen kadang-kadang salah nih. Pengikut Yesus gak boleh sakit, ini enak aja. Ya, gak boleh gagal, gak boleh bangkrut, enggak lah. Begitu banyak peristiwa terjadi di dalam kehidupan kita, pasti karena ada rancangan Tuhan. Amin saudara. Saudaraku, yang penting ini loh yang jadi tadi saya katakan tonggak iman saya, pernyataan ketiga nabi ini. Makanya anak dia yang pertama saya kasih juga nama Mishael, Mesah, ya kan? Karena saya kagum banget itu, Sadrah, Mesah, Abednego. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, disembuhkan atau tidak disembuhkan, tetap taat kepada Tuhan. Amin saudara. Kok aminnya kurang iki? Iyalah. Naik jabatan atau tidak naik jabatan, tetap setia. Saya yakin dan percaya saudaraku, gak mungkin Tuhan gak tolong kita. Gak mungkin Tuhan gak berkatin kita. Gak mungkin Tuhan gak berikan jalan keluar kepada kita, gak mungkin. Bisa bicara karena ngalamin. Berpuluh-puluh tahun Tuhan ingatkan kepada saya betapa baiknya Tuhan. Kadang ada yang cepat jawaban Tuhan, kadang juga ada yang lama. Tapi pasti kan, pasti loh saudara. Saya ingatkan saudara terus nih, ya. Seperti air hujan dan salju turun dari langit, gak akan kembali ke situ. Kita gak pernah ngeliat tuh salju yang turun atau air hujan yang turun terus balik menaik. Naik lagi gak pernah saudara kan. Melainkan dia akan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku, kata Tuhan, yang keluar dari mulut-Ku, dia tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia.
melainkan dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, kata Tuhan, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Gak mungkin gagal, gak mungkin batal, pasti. Saudara, janji Tuhan, firman Tuhan pasti terjadi. Maka saudara, dengan kita mengerti, mengalami betapa baiknya Tuhan, janji-janjinya, firman-Nya semuanya digenapi. Luar biasa saudara, ya. Kan mengalami berbagai macam persoalan di bulu tangkis, atlet-atlet dan lain-lainnya. Tuhan turun tangan buat saya. Sampai-sampai ada ketua Pengprov dari Jawa Timur itu ngomong begini loh saudara. Ya. Dia jalan setelah kita menang tuh dia jalan itu ya. Terus berhenti terus ngomong gini, Jaya Raya untouchable. Tidak tersentuh. Gara-gara apa? Sering ngalamin peristiwa-peristiwa yang luar biasa ketika tanding saudara. Dia ngomong begitu pada saat kita kejuaraan liga, ya, liga dunia gitu saudara. Jaya Raya itu bertanding harusnya sih menang ya, tapi karena tegang, jadi tegang semua. 5 partai, 4 partai udah main, 2 sama. Partai terakhir ini penentuan, tegang saudara. Pada saat tegang, game pertamanya kalah saudara. Game keduanya udah ketinggalan. Udah semua udah lemes semua, udah lemes dah, udah lemes. Gak mungkin kayaknya, aduh beratnya kalah nih. Ih, tahu-tahu lawannya kesleo. Cedera saudara, loh ini terjadi loh. Jadi makanya begitu kita menang, senang banget. Yaitu ketua Pengprov Jatim itu lewat berhenti. Jaya Raya memang untouchable, tidak tersentuh. Amin. Tepuk tangan Tuhan. Bukan hanya Jaya Raya saja yang untouchable. Saya ingin kasih tahu saudara, saudara juga tidak akan tersentuh. Saudara-saudara dan saya, hidup saudara-saudara dan saya dipagari oleh Tuhan. Amin. Mungkin ada kadang Tuhan tuh izinkan sesuatu terjadi, tapi hidup saudara dalam rancangan Tuhan kan, pasti disertai Tuhan lah. Jadi saudara, ketika saya menghadapi masalah dalam keuangan itu dan lainnya, saya mumpung dia yang hadir nih. Jadi saudaraku, dia dari Australia tuh nggak punya duit lagi, saya tarik balik Indonesia ke sekolahan-sekolahan yang asal-asalan lah, nggak pakai uang pangkal lagi karena nggak punya duit, ya kan, uang sekolah juga murah. Ya ada sih, tapi tahu sendiri adanya di daerah terminal Kampung Melayu. Sekolah SMA, bukan sekolah kondektur, bukan saudara kan. Jadi tawuran hampir tiap hari, sama papahnya suami saya, ya kan. Jadi saudara dilesin kungfu, ya kan. Sebetulnya sih untuk apa ya, untuk defense aja sih, membela diri saja. Karena tawuran tiap hari. Ternyata tuh satu malam itu setelah selesai latihan sama nggak tanggung-tanggung les kungfunya sama cucunya, lo banteng terkenal tuh Pluit gitu ya kan, bukan banteng apa bukan saudaraku. Jadi setelah selesai ini cerita anak saya, tadi ditanya mal suhu mah, tanya apa, Jos kamu pernah berkelahi nggak? Belum. Suhu, oh kalau gitu keluar dari rumah ini ya, cari gara-gara begitu saudara. Kacau nggak sih saudara, ngerokok juga saudara. Waduh, itu guru BP tuh hampir tiap hari saya menghadap saudara, aduh lemes saya, ya kan, nakal banget saudara. Saya langsung berpikir gini ya, dalam saya berdoa saya ingat banget, saya cuma ngomong gini, Tuhan anak saya ini gelap banget masa depannya. Ketawa lagi, masa depan anak saya gelap banget lah saudara, mau jadi apa? Tapi singkat cerita, bukan buat gagah-gagahan, saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara nih ya kan, betapa baiknya Tuhan. Sekarang dokter gigi saudara, ya kan nggak pernah kepikir loh, ya adiknya juga sekarang dokter umum, menantu saya dua-duanya dokter gigi juga, nggak pernah kepikir, nggak ada sejarah dokter, ya adanya tuh jualan singkong mama saya kan saudara. Jadi saudara, jadi saya sampaikan ini supaya saudara yakin loh, Tuhan baik loh, ya kan, luar biasa. Dan terutama kebaikan Tuhan itu apa? Menyerahkan nyawanya bagi kita. Amin. Jadi saudaraku, penting banget supaya apa? Supaya saya kepengen firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini nih membuat saudara tuh kembali bergairah. Amin. Kalau dibilang sibuk mah sibuk banget nih nenek-nenek satu nih. Karena anak-anak sibuk kerja semua, ya kan. Jadi saya tuh hampir tiap hari
at least itu seminggu 3 kali itu rumah saya di Pondok Gede dan kantor atau gornya itu ada di Bintaro, Wadohe Pol. Tahu dong TBC Matupang, ya kan? Waduh itu macetnya minta ampun, truk melulu. Saya kira-kira paling sedikit lah seminggu 3 kali, setir sendiri Bo, ya kan? Setir sendiri, jangan lihat modelnya ya kan saudara, 140, haleluya kan. Jadi saudaraku ya, tapi semangat gitu loh saudara, amin saudara, ya dong. Dan ketika saya sebagai ketua di situ, mau WhatsApp kek, mau rapat meeting kek, selalu firman Tuhan diberitakan, amin. Sebagai ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, amin saudara. Sebisa-bisanya ayo saudara tetap semangat, kenapa? Karena Tuhan baik. Satu lagi saudara ya, kenapa itu membuat saya tuh tetap semangat? Balik lagi mungkin udah ke 5 kali peristiwa Taman Getsemani ya. Karena apa? Karena menurut saya di Taman Getsemani itu Tuhan bergumul hebat untuk menyelamatkan saudara-saudara dan saya, dia bergumul hebat ya. Saudara, firman Tuhan bilang begini, upah dosa apa? Maut, neraka. Opo ae dosamu itu pasti neraka. Dan yang paling tahu luar dalamnya neraka itu Tuhan kan. Terdengar ratap tangis, kertakan gigi, kesakitan luar biasa, jerit-jerit di alam maut. Tuhan dengar. Tuhan lihat juga, mata udah pada melotot gitu ya kan saudara. Saudara mampus lah metong ya kan. Saudara luar biasa, dan mau mati lagi nggak boleh, nggak bisa. Mau bunuh diri udah nggak bisa karena Pak kekal. Ya. Tuhan lihat itu dan timbul belas kasihan, betul? Itu sifat Tuhan yang paling dahsyat ya, selalu timbul belas kasihan. Jangan sampai ke sana. Tuhan takut banget, Tuhan tuh khawatir banget, jangan sampai ada yang ke sana. Untuk bisa seperti itu menyelamatkan, jangan sampai ada yang ke sana. Taruhannya apa? Taruhannya dirinya. Sang firman yang dahsyat, berkuasa dan hebat itu mulia, harus mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba, menjadi manusia. Amin saudara. Untuk apa? Untuk memberi contoh teladan tentang ketaatan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena perkara makan buah. Di total ada tuh ya kan, di pasar banyak juga ya kan. Tapi karena gak taat. Betul ya? Kan Tuhan udah bilang semua boleh dimakan kecuali yang satu ini jangan. Pakai diancam lagi, kalau lu mati ya lu langsung meninggoy, mampus lalu ya kan, sampai diancam masih berani. Saudara, artinya apa? Nantang. Ketidaktaatan artinya gak takut sama Tuhan. Ketidaktaatan artinya tidak menghormati Tuhan dan nantang. Ketika anak buah saya ini saya kasih peraturan-peraturan dan dia melanggar, sudah saya kasih tahu, kalau lu melanggar gua keluarin. Ngelanggar. Saya kasih tahu, artinya lu nantang gua ya. Biar udah pendeta juga suka lupa, saudara ya kan. Lu nantang gua nih, ya kan. Jadi saudaraku, ya Tuhan pasti marah dong. Ketidaktaatan hanya bisa dikalahkan oleh ketaatan. Manusia gak mungkin bisa taat. Perlu contoh. Maka Tuhan menjadi manusia, salah satu misinya adalah memberikan contoh tentang ketaatan. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Di Taman Getsemani, Tuhan udah tahu tuh beberapa jam ke depan apa yang akan dia alami, dia tahu persis saudara. Dan dia takut dan gentar sampai mengeluarkan keringat seperti darah. Bukan hanya takut saja, sedih. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati loh saudara. Sehingga benar gak ada timbul pikiran batal aja. Kan dia ngomong dalam doanya, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Sempat mikir. Tapi dengan membayangkan wajah-wajah saudara-saudara ini dan saya nih ya, yang culun-culun ini ya kan, teriak-teriak di neraka, timbul belas kasihan. Makanya doanya disambung, kalau boleh lalu Tuhan biar kehendak-Mu saja yang jadi. Amin saudara. Ketiga kalinya itu lebih ngenes lagi. Kalau sekiranya cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali aku meminumnya, biarlah kehendak-Mu saja yang jadi. Itu loh yang membuat saya tuh, aduh Tuhan tuh baik banget. Untuk supaya saya selamat nih, jangan sampai ke sana. Maka dia mengorbankan segala-galanya untuk saudara-saudara dan saya. Amin. Maka
pesan firman Tuhan hari ini jelas. Mari saudaraku kobarkan semangat, ya, mengobarkan karunia-karunia yang ada pada saudara. Saya punya karunia, saya punya kelebihan sebagai atlet, pelatih dan sekarang pengurus. Saudara, saya selalu semangat sih. Amin saudaraku. Saudara kerja, saudara bisnis atau apapun juga, ya kobarkan semangat itu. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pun sebetulnya menyatakan kepada kita, ayat 8 dari 2 Timotius 1 itu tadi, ya, apa saudara, jangan malu bersaksi. Amin saudara, bersaksi tentang ini Taman Getsemani itu perjuangan Tuhan untuk saudara-saudara dan saya. Ya, karena pengalaman hidup saya, peristiwa Taman Getsemani itu membuat saya juga menjadi berusaha, ya, berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Dan juga saudaraku, saudara-saudara dan saya, menurut ayat 11 tadi dikatakan Tuhan menetapkan kita sebagai pemberita, ya, pemberita kabar baik, pemberita Injil, ya, supaya lebih banyak orang diselamatkan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka saudara-saudara dan saya melakukan firman Tuhan. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Jangan pernah padam. Amin saudara. Saudara bisa dapat kesehatan. Emang begitu-begitu kan tidak. Tuhan yang menjaga saudara-saudara dan saya. Kita pergi ke sana, pergi ke sini, sampai ke sini selamat. Bersyukur juga kepada Tuhan dulu dong. Karena bisa selamat, nggak ada kecelakaan. Setiap hari saya itu berjuang saudara. Ya anytime itu maut loh. Saya kalau mau biasa maaf jangan ngikutin saya ya. Saya masuk ke jalur apa? Bau jalan sudah kan, bau jalan. Ya, itu setiap kali bau jalan tuh ada truk gitu tuh saya berdoa Tuhan tolong. Ya. Begitu mau tangkap polisi nggak ketangkap, haleluya. Salah ya kan, saudaraku. Setiap saat kita berjuang dan Tuhan menjaga kita ya, amin ya saudara ya. Saudara, cayo semangat ya. Jangan sampai padam saudara ya kan, karena kalau padam parah ya. Puji Tuhan, saya gak akan panjang lebar ya. Tapi saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini nih membuat saudara tetap semangat, jangan sampai padam ya kan, karena kalau udah padam susah tuh untuk nyalainnya lagi. Ya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, tolonglah suara hamba berhenti berbicara, menerangkan firman Tuhan juga pasti jauh dari sempurna. Hamba mohon kiranya Roh-Mu yang kudus akan menyempurnakannya bagi saudara-saudara hamba yang hadir pada saat ini. Agar api semangat mereka tidak pernah pudar. Tetap semangat untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.